when the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau kembali bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita lagi kesempatan untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Mari Tuhan, pimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun saja berada, Engkau juga boleh memberkati mereka dengan sukacita. Dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap rindu selalu datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita akan kagum akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia selalu memberikan yang terbaik sampai saat ini. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu tiada tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami.
kasih Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh kagum akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau yang selalu menolong dalam setiap musim hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau katakan bersama-sama, Tuhan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, katakan sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Kita mengatakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan
meyakini setiap pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita, itu semua karena anugerah Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Puji-pujian kami hari ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Yesus dapat melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita mengangkat pujian kita yang ketiga. Kita mau katakan, Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia raja segala raja. Katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, raja-raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, raja-raja segala raja. Dia raja segala raja, Dia raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dia yang memberikan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dia membuat kita penuh bahagia walaupun saat ini kita masih menghadapi virus corona, tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Amin. Kita menyanyikan pujian kita, lagu yang keempat, berkat Tuhan mari hitunglah. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah
Tuhan. Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan, akan selalu menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam iman kita sampai saat ini. Saudaraku, tidak ada alasan ketika kita hidup di luar Tuhan. Mungkin kita mengalami banyak masalah, banyak problema hidup yang seringkali kita tidak sanggup menghadapi. Tapi satu hal, ketika Tuhan sudah memberikan anugerahnya, kita patut bersyukur karena kasih-Nya sudah mengubah setiap kehidupan kita menjadi orang yang berkemenangan. Haleluya. Kita akan mengucap pujian kita mengatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Tambah milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita terus bersyukur dan bersuka cita. Walaupun kita banyak di rumah, kegiatan kita, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita boleh tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Supaya Tuhan menolong kita dan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati, pikiran, seluruh hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau masih mengasihi kami, Engkau begitu baik dalam hidup kami, Engkau masih memelihara dan memberi pertolongan di dalam hidup kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman berkata manusia hidup bukan dari roti saja atau hal-hal jasmani, tapi juga melalui firman Tuhan, makanan rohani yang dapat memuaskan, mengenyangkan jiwa kami ya Tuhan. Engkau mempersiapkan hati pikiran hidup kami, supaya firman Tuhan hari ini benar-benar menguatkan kepada kami semua yang beribadah kepada Tuhan. Dan firman-Mu boleh membawa kami ke dalam sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu siang hari ini menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman, Engkau yang menyapa kami, menegur kami, mengoreksi hidup kami, menyelidiki hati kami, supaya kami boleh semakin mengerti siapa Tuhan, mengenal Engkau lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataannya itu, Yesus heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bagian B, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus heran atas iman yang besar. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab hanya 2 orang yang tertulis yang memiliki iman yang besar. Yang pertama di ayat Lukas 7 ayat 1 sampai 10, yaitu perwira Kapernaum atau perwira Romawi, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua yaitu wanita Kanaan. Ada di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28.
Khususnya ayat 28, firman Tuhan mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, justru dua orang yang bukan dari bangsa Israel. Yang satu perwira Romawi, perwira Kapernaum yang dikatakan Alkitab tadi, dan itu bukan orang Israel. Dan yang kedua adalah ibu atau perempuan dari Kanaan, saudara. Justru dua orang ini yang bukan orang Israel justru dipuji oleh Yesus, dan Alkitab tadi mengatakan Yesus heran. Kenapa heran? Karena dua orang ini memiliki iman yang besar. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang punya iman yang besar seperti dua orang non-Israel atau non-Yahudi itu tadi. Walaupun bangsa Israel secara fisik keturunan Abraham, bapak orang beriman, bapak orang percaya, tetapi keturunannya Yesus tidak pernah berkata mereka memiliki iman yang besar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, apakah ada ukuran iman? Tadi dari ayat yang kita baca, Yesus berkata, aku heran karena perwira ini, ibu Kanaan ini mempunyai iman yang besar. Dan ternyata kalau Bapak Ibu lihat Matius pasal 6 ayat 30, di situ Yesus menegur murid-muridnya, hei kamu orang-orang yang kurang beriman atau kurang percaya. Terjemahan yang literal, translation, menerjemahkan little faith. Jadi kurang iman di situ disebut imannya kecil, Bapak Ibu. Nah, terjemahan baru tadi mengatakan, hei kamu orang-orang yang kurang percaya. Konteks ayat di atasnya adalah Yesus berbicara tentang kekhawatiran, Bapak Ibu. Jadi orang yang khawatir dikatakan imannya kecil atau kurang iman. Kemudian yang kedua, kita baca Matius 17 ayat 20, di situ dikatakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, dan gunung itu akan pindah. Lalu pohon ini tercabut dari tanah dan tertanamlah ke laut, maka hal itu pasti terjadi. Nah, terjemahan lain mengatakan, Indonesia literal translation menyebut, saudara, bukan iman sebesar biji sesawi, tapi iman seperti biji sesawi. Apa artinya, saudara? Kelihatannya kecil. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Tetapi biji yang kecil itu ternyata hidup. Dan Alkitab berkata kalau biji itu ditanam, Alkitab mengatakan akan menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung bersarang di pohon sesawi itu. Apa artinya? Ternyata iman seperti biji sawi adalah iman yang progres, iman yang terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, ayat yang kita baca tadi, yaitu disebut oleh Tuhan iman yang besar. Bapak Ibu Saudara, apakah iman yang besar itu? Apakah sekedar dapat melakukan mujizat? Lalu orang berkata, iman hamba Tuhan itu, iman orang Kristen itu, imannya besar. Buktinya bisa melakukan mujizat. Ketika seseorang berdoa, meminta sesuatu, lalu Tuhan kabulkan, mungkin kita juga berkata, orang itu imannya besar. Orang itu punya iman yang luar biasa. Kenapa? Karena doanya, permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, itu definisi menurut siapa? Apakah Tuhan tadi memberikan definisi ketika imanmu besar, benar seperti yang kita dengar di sekeliling kita, Bapak Ibu? Ketika seseorang berdoa minta kesembuhan, disembuhkan, lalu imannya besar. Ketika punya masalah, persoalan, lalu berdoa, kemudian diselesaikan masalahnya, diberi jalan keluar dan lain sebagainya, lalu kita berkata orang itu punya iman yang besar. Bapak Ibu, definisi itu tentunya kita tidak pernah menemukan di dalam Alkitab. Sebab Yohanes pasal 10 di situ dijelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dia satu kali pun tidak pernah melakukan mujizat. Tetapi orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis. Mendengar khotbah yang sangat singkat, khotbah yang sangat pendek, Bapak Ibu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apakah kamu dapat
melarikan diri dari murka Allah yang akan datang. Bapak Ibu boleh baca di Matius pasal yang ketiga. Hai kamu semua keturunan ular beludak, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika dia berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya Yesus sebagai representatif dari kerajaan Allah hadir ke dalam dunia. Karena Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Dan Alkitab berkata banyak orang berbondong-bondong percaya dan akhirnya minta dibaptis. Bapak Ibu Saudara, lihatlah. Yohanes Pembaptis satu kali pun tidak pernah melakukan mujizat. Tetapi kita boleh belajar, boleh merenungkan di situ. Banyak orang datang kepadanya dan minta dibaptis. Bukankah itu satu mujizat yang besar, saudara? Bukankah itu adalah iman yang besar? Walaupun tidak pernah melakukan mujizat secara fisik, secara kelihatan, tetapi mujizat yang terjadi adalah perubahan hati yang tadinya keras menjadi taat, yang tadinya keras seperti batu akhirnya menjadi lemah lembut. Akhirnya oleh anugerah Tuhan menjamah hati orang berdosa dan akhirnya terbukalah hatinya lalu percaya kepada Tuhan. Bukankah itu satu iman yang besar? Bukankah itu satu mujizat yang besar? Nah, Bapak Ibu, kita boleh melihat di dalam bagian ini ternyata iman yang besar bukan sekedar dapat melakukan mujizat. Bukan sekedar berdoa lalu dikabulkan oleh Tuhan. Bukan sekedar meminta pertolongan, kemudian Tuhan nyatakan kuasanya. Bukan itu, saudara. Itu definisi kita, definisi manusia yang tidak ada di dalam Alkitab. Lalu Bapak Ibu kita boleh lihat, di dalam ayat-ayat ini tadi dikatakan, perwira Kapernaum itu memiliki seorang hamba. Nah, terjemahan lain dikatakan, kata Yunani pais itu bisa diartikan anak, atau anak kecil, atau pemuda, atau pelayan, atau hamba. Sehingga tidak heran kalau di dalam ayat paralelnya, Bapak Ibu, Yohanes pasal 4 ayat 52, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, di situ disebut sakitnya berbeda-beda. Nah, tadi ayat yang kita baca dikatakan hambaku itu dikatakan sakit, saudara. Ya, ayat yang ketiga, ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, Lukas pasal 7 ayat yang kedua, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Lukas tidak memberitahu sakitnya apa, Bapak Ibu. Tapi di situ dikatakan sakit keras dan hampir mati. Kalau saudara lihat Yohanes 4 ayat 52, hamba ini atau anak ini, pelayan ini, saudara, dikatakan sakit demam. Lalu Matius pasal 8 ayat 6 dikatakan hamba ini atau anak ini sakit lumpuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya hambanya perwira Kapernaum ini sakit apa? Nah, Bapak Ibu, kita boleh menyimpulkan sebenarnya semua sakit rata-rata dimulai dari demam, ya, walaupun tidak semua penyakit dimulai dari demam, Bapak Ibu, tapi rata-rata kita boleh melihat dimulai dari demam, kemudian apa yang terjadi kalau parah sehingga bisa jadi lumpuh atau tidak bisa berbuat apa-apa, dan karena terlalu parah, maka Lukas tadi, karena dia seorang dokter, tabib Lukas yang menulis Injil Lukas ini, dan dia tahu persis, saudara, apa yang dialami oleh anak perwira ini tadi. Makanya dia menulis dia seorang yang sakit keras dan hampir mati. Saudara, anaknya atau hambanya. Sederhana, Bapak Ibu, konsep berpikirnya. Kalau namanya hamba sudah tinggal di rumah itu dalam waktu yang lama. Pelayan tinggal di rumah itu dalam waktu yang sangat lama. Saya percaya pelayan itu, hamba itu, atau pembantu itu boleh dianggap seperti keluarganya sendiri. Bahkan di situ dikatakan anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk lebih jauh lagi. Kalau begitu, apakah iman yang besar itu, saudara? Apakah Bapak Ibu saudara siang ini memiliki iman yang besar? Kalau saudara menjawab, ya, aku punya iman yang besar. Lalu ukurannya apa? Bapak Ibu dikatakan punya iman yang besar. Orang melihat Bapak Ibu punya iman yang besar, dilihat dari apanya, saudara-saudara. Nah, mari kita renungkan pada siang hari ini. Ternyata di dalam Lukas pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak Ibu, iman yang besar ternyata bukan melakukan hal-hal yang spektakuler. Iman yang besar bukan melakukan mujizat demi mujizat. Iman yang besar bukan berdoa orang sakit lalu sembuh.
Iman yang besar bukan ketika berdoa orang mati lalu orang mati itu dibangkitkan. Bukan semuanya itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Coba kita kembali ke Lukas pasal yang kedua. Ternyata definisi iman yang besar. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus heran. Apa kata lain dari heran? Kagum, Bapak Ibu Saudara ya. Takjub. Nah, saya percaya Tuhan juga bisa takjub kepada kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu supaya Yesus juga heran atas iman kita. Yesus juga kagum akan hidup kita. Yesus juga kagum, takjub akan pelayanan kita, saudara. Siapa di antara kita siang hari ini yang tidak ingin Tuhan heran, Tuhan kagum atas hidup kita? Atau sebaliknya, saudara, Tuhan bukan heran, tapi Tuhan malah terheran-heran. Kenapa, saudara? Karena Tuhan melihat hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan melihat perbuatan kita tidak seturut hatinya. Itu bukan membuat Tuhan heran, tapi itu Tuhan jadi terheran-heran, saudara. Anak Tuhan sudah lama menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan, tetapi kenapa hidupnya tidak seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang kita renungkan pada siang hari ini, apakah iman yang besar? Apakah tandanya perwira Kapernaum ini disebut oleh Tuhan Yesus mempunyai iman yang besar? Coba kita lihat Lukas pasal 2, pasal 7 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu, yang pertama, apakah tanda iman yang besar? Ketika perwira ini dikatakan memiliki sikap menghargai atau peduli atau perhatian kepada anaknya atau hambanya. Ketika perwira Kapernaum ini memiliki sikap menghargai orang lain, Bapak Ibu Saudara, peduli dengan orang lain, memberi perhatian kepada orang lain, maka orang itu punya iman yang besar. Saudara-saudara, kita boleh belajar menghargai atau peduli, itu sangat penting. Peduli, menghargai kepada siapa? Setiap anggota keluarga kita. Tuhan izinkan pandemik corona virus ini, Bapak Ibu Saudara, mengizinkan kita banyak aktivitas di rumah. Anak-anak kita belajar di rumah. Papa dan mamanya juga bekerja di rumah. Bahkan seluruh aktivitas, baik bekerja di kantor, pelayanan, sekolah, bahkan beribadah pun semuanya dilakukan di rumah. Nah, kita boleh melihat, saudara, ketika semua ada di rumah, banyak waktu digunakan di rumah. Pertanyaannya adalah sikap peduli, sikap setia kepada setiap anggota keluarga kita. Atau Bapak Ibu, yang selama ini kita tidak pernah melakukannya. Sibuk, terlalu sibuk, tidak punya waktu banyak dengan anggota keluarga kita. Selama ini mungkin kita lakukan itu. Dan inilah saatnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan sehingga kita diperintahkan oleh Tuhan. Istilahnya tanda petik dipaksa oleh Tuhan untuk peduli dengan anggota keluarga kita. Lalu peduli dengan apa lagi, saudara? Peduli dengan gereja kita. Peduli dengan apa lagi? Peduli dengan bangsa kita. Bahkan peduli dengan dunia ini. Bapak Ibu, kita boleh belajar. Ternyata iman yang besar adalah ketika saya dan saudara memiliki sikap menghargai orang lain. Bapak Ibu Saudara, menghargai orang lain yang seperti apa? Apakah yang sama kedudukan status sosialnya? Atau apakah hanya yang sama memiliki kekayaan, saudara? Atau apakah yang sama memiliki kepandaian, lalu kita menghargai? Kita peduli? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh lihat seorang tuan, seorang majikan menghargai, peduli kepada hambanya. Coba satu contoh yang sederhana. Kalau kita sebagai tuan lalu kita punya anak kemudian sakit, kita bawa kemana, Bapak Ibu Saudara? Pasti ke dokter spesialis dan lain sebagainya. Tapi katakanlah maaf, kalau pembantu kita yang sakit, kita bawa kemana, saudara? Mungkin kita akan berkata kamu ke puskesmas saja atau ke klinik saja.
Seolah-olah ada perbedaan yang seperti itu. Tapi hari ini kita boleh belajar. Ketika Tuhan ingin menghargai atau memuji kita, memiliki iman yang besar, ternyata membebaskan dari golongan-golongan atau perbedaan status sosial itu. Makanya di situ dikatakan, saudara, hamba dengan Tuhan. Kalau kita belajar sejarah, yang namanya hamba pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar tidak dimanusiawikan. Mereka dianggap seperti benda atau seperti barang. Bahkan, saudara, kalau hamba itu sudah sakit, tidak produktif, tidak bisa menghasilkan lagi, maka tuan itu boleh diizinkan untuk membunuh hambanya atau mengeluarkan hambanya atau menjual hambanya di pasar budak itu dengan harga yang sangat murah. Tetapi saudara, dari ayat ini kita boleh merenungkan perwira Kapernaum tidak melakukan semuanya itu. Bahkan yang pertama, menghargai hambanya, peduli kepada hambanya atau seisi anggota keluarganya. Sebab kita ingat satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu, arti murtad di situ dari kata Yunani apistos, artinya tidak setia, Bapak Ibu. Tidak setia kepada anggota keluarga. Nah, surat Timotius adalah surat pengembalaan, memberi nasihat kepada seorang pelayan Tuhan, kepada hamba Tuhan. Bisa tidak setia kepada anggota keluarga? Bisa, saudara. Terlalu sibuk dengan pelayanan, orang tua tidak memperhatikan anaknya, akhirnya tidak setia, dan firman Tuhan berkata, orang itu murtad. Nah, kalau seperti itu, apakah punya iman yang besar? Tidak, saudara. Nah, yang pertama, apa tandanya iman yang besar? Ketika saya dan saudara punya sikap menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat yang ketiga Injil Lukas pasal 7 ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Yang kedua, saudara, iman yang besar adalah iman yang bertanggung jawab. Kalau saudara perhatikan dari ayat-ayat itu, perwira karena punya pangkat, punya kedudukan, menyuruh orang lain untuk meminta supaya Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Jadi artinya apa, saudara? Tidak sekedar percaya kepada Yesus, tidak hanya menghargai atau peduli kepada orang lain, tetapi perwira ini juga memiliki sikap yang bertanggung jawab. Apa artinya? Perwira ini berusaha mengundang Yesus, saudara. Dan kita boleh belajar hambanya benar-benar diorangkan. Hambanya tidak dianggap sebagai benda. Hambanya tidak dianggap sebagai barang yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi hambanya benar-benar diperhatikan. Hambanya benar-benar diusahakan supaya sembuh. Artinya, Bapak Ibu Saudara, perwira ini berserah kepada Tuhan, tetapi tidak melepaskan tanggung jawabnya. Tetapi sebaliknya, perwira ini berserah kepada Tuhan, tetapi dia juga bertanggung jawab. Seringkali dalam hidup kita berserah kepada Tuhan. Sudah berdoa kepada Tuhan, ya, sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tapi kita lupa dengan tanggung jawab kita. Satu contoh yang sederhana, ketika seseorang itu sakit, lalu dia berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku. Bapak Ibu, kalau sudah berdoa seperti itu, terus apa yang dilakukan? Hanya berdoa saja, saudara. Memang ada yang sembuh, saudara, tapi ada juga yang parah, kan? Nah, ketika seseorang itu berdoa, maka tanggung jawabnya apa? Dia harus pergi ke dokter, dia harus minum obat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, seorang anak ingin nilai bagus, ingin lulus dari setiap mata pelajaran atau mata kuliahnya. Kemudian dia berdoa. Doanya luar biasa. Tuhan, aku mau nilainya bagus semua, gitu ya. Nilainya nggak ada yang merah. Tapi dia nggak pernah belajar, hanya berdoa saja. Pertanyaannya, bisakah? Mungkin ada yang bisa, tapi itu sebenarnya bukan mujizat. Apa, saudara? Sulapan. Nah, hari ini kita boleh belajar seorang anak
ingin mendapatkan nilai yang bagus, dia juga berdoa dan belajar. Ada orang yang sakit, dia berdoa dan dia juga pergi ke dokter. Lalu proses kesembuhan itu terjadi dalam hidupnya. Lalu seorang pekerja berdoa supaya dapat gaji yang banyak dan lain sebagainya. Bukan hanya bekerja bukan hanya berdoa dengan setia, tapi dia juga harus bekerja dengan rajin. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, iman yang besar adalah iman yang bertanggung jawab. Makanya surat Yakobus pasal 2 sangat jelas. Kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, tidak ada artinya. Sama seperti tubuh tanpa nyawa adalah mati, demikian juga kalau iman tanpa perbuatan. Ingat, konteks ayat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Sebab keselamatan hanya melalui anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. 100% karya Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi surat Yakobus itu dalam konteks adalah sudah percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi apa buktinya? Apa tanggung jawabnya menjadi orang Kristen? Orang yang percaya kepada Tuhan, apa tanggung jawabnya? Sehingga orang bisa melihat, ternyata kamu orang Kristen. Apa buktinya? Engkau berdoa. Apa buktinya? Engkau baca Alkitab. Apa buktinya? Engkau beribadah kepada Tuhan. Apa buktinya? Engkau melakukan perbuatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman yang bertanggung jawab adalah iman yang besar, adalah iman yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ayat yang kelima. Lukas 7 ayat yang kelima, di situ dikatakan, ayat 4 ayat 5 saya baca. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia, yaitu perwira Kapernaum tadi, perwira Romawi, layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, tanda iman yang besar, peduli dengan rumah ibadahnya. Peduli dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Ibu, memang di Alkitab tercatat satu lagi perwira yang saleh, yaitu di Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-1 dan 2. Di situ dikatakan ada seorang perwira dari Italia namanya Cornelius. Memang ada orang-orang yang saleh, Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak percaya kepada Tuhan, tapi saleh. Coba perwira Kapernaum, yang kedua Cornelius, saudara, kenapa disebut saleh? Karena di situ dikatakan memberi sedekah. Di samping berdoa dan beribadah, lalu memberi sedekah. Nah, Bapak Ibu, memberi hal apa? Di situ dikatakan memberi, bahkan menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoge. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan. Kalau saya dan saudara orang Kristen yang peduli dengan rumah ibadah kita, maka saya dan saudara memiliki iman yang besar. Orang asing membangun rumah ibadat orang Yahudi, bagaimana perasaannya, saudara? Bahkan orang Yahudi sendiri waktu itu ketika dibangun oleh orang yang non-Yahudi, bagaimana juga perasaannya? Saudara, saya ingat di dalam kitab Hagai, Zakaria dan Maleaki itu sejaman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar, itu ceritanya adalah, konteksnya adalah orang Yehuda keluar dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, ketika pulang dari Babel, saudara, mereka tidak memiliki rumah ibadah. Kemudian Tuhan mengatakan apa melalui kitab Hagai, melalui Nabi Hagai? Kumpulkan, prioritaskan rumah Tuhan. Bangunlah rumah Tuhan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mereka sibuk membangun rumahnya sendiri. Sibuk merenovasi rumahnya sendiri dengan indah, Bapak Ibu Saudara. Dengan bahan-bahan yang baik untuk rumahnya sendiri. Lalu Tuhan berkata, mereka tidak peduli kepada rumah Tuhan. Akhirnya Tuhan, saudara-saudara, tidak memberkati, tetapi justru Tuhan buat yang sebaliknya. Alkitab berkata mereka berpakaian, tetapi masih kedinginan. Mereka makan, tetap kelaparan. Mereka minum, tetap kehausan. Kenapa kok sampai seperti itu? Firman Tuhan berkata, karena rumah Tuhan tetap masih menjadi reruntuhan. Nah, saudara-saudara, lihatlah. Rumah Tuhan perlu.
ya, supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama memang sangat penting, karena rumah Tuhan itu bukti dari kehadiran Tuhan. Seolah-olah kalau rumahnya tidak ada, Tuhannya juga tidak ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan kita ingat mundur ke belakang di padang gurun, Saudara, ada kemah suci yang dibangun, tabernakel itu. Di situ Tuhan hadir dalam wujud tiang awan, tiang api. Jadi ada rumah Tuhan, ada Tuhan hadir di sana. Nah, ini Saudara yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Dan kita boleh belajar, perwira ini menyadari kalau rumah Tuhan dibangun, di situ ada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita boleh belajar kalau rumah Tuhan sudah dibangun, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentunya saya dan saudara harus melayani Tuhan di sana. Ketika saya dan saudara peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, peduli dengan kebutuhan rumah ibadah kita, saudara, maka saya dan saudara disebut oleh Tuhan memiliki iman yang besar. Mungkin pada siang hari ini ada di antara kita yang belum terlibat di dalam pelayanan. Tapi biarlah hari ini kita menyadari kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui anugerahnya, melalui kasih setianya. Lalu apa yang harus kita lakukan kepadanya? Mungkin di antara kita berkata, aku tidak punya uang untuk berbuat sesuatu. Tapi saudara punya tenaga, saudara punya waktu, saudara punya kesempatan. Biarlah kita gunakan untuk sebaik-baiknya, untuk rumah Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan saya dan saudara, supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Lalu yang terakhir, saudara, yang keempat. Apakah tanda iman yang besar? Coba di dalam Lukas pasal 7, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang ke-8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang keempat, apa tandanya punya iman yang besar? Ketika hidupnya berpusat kepada Kristus dan anugerah Tuhan. Saudara, ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7 tadi dikatakan apa, saudara? Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, kenapa? Sampai perwira ini berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kalau saudara pernah berkata kepada orang, aku tidak layak menerima engkau, jangan ke rumahku ya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Mungkin kita berpikir, rumah kita jelek, rumah kita kecil, rumah kita benar-benar tidak layak untuk menerima orang itu, menyambut tamu itu, saudara. Dan kita boleh belajar di sini. Perwira Kapernaum, orang punya pangkat, orang punya kedudukan, saudara, dia bisa berkata, aku tidak layak menerima Tuhan. Seolah-olah dia berkata, Yesus, jangan datang ke rumahku, jangan pergi ke rumahku. Timbul pertanyaan, apakah rumahnya itu jelek, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya tidak. Pasti rumahnya bagus, rumahnya mewah. Kenapa? Karena dia adalah salah satu pejabat di kerajaan Romawi. Tapi kenapa dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan? Dan dia berkata, katakan saja sepatah kata. Kalau engkau berkata sembuh, hambaku akan sembuh. Kalau engkau berkata hambaku mati, maka hambaku pasti juga mati. Nah, Bapak Ibu, kita boleh belajar. Ketika bertemu dengan Tuhan, bukan sekedar tukang kayu, Bapak Ibu. Bukan sekedar guru yang keliling. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Injil, Yesus pelayanannya keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengajar satu tempat ke tempat yang lain dengan para muridnya. Saudara, pribadi yang sangat sederhana. Saudara, bahkan latar belakangnya banyak orang tahu pada masa itu. Anak dari seorang tukang kayu. Keluarga yang sangat sederhana, tinggal di kota kecil. Saudara, yang mungkin tidak diperhatikan atau diabaikan. Tetapi hari ini kita belajar. Di dalam bagian ini,
ketika dia bertemu dengan Tuhan, tidak menganggap Tuhan sebagai tukang kayu. Tidak hanya menganggap Tuhan sebagai guru, tetapi dia menganggap, mempercayai, melihat Tuhan sebagai Kristus, sebagai Allah satu-satunya, pencipta, dan perwira ini adalah seorang ciptaan. Bapak Ibu, ketika bertemu dengan Tuhan, dia berkata, aku tidak layak. Kita ingat di Lukas pasal yang kelima, ketika Petrus mendapatkan banyak ikan, karena Yesus memberi nasihat, tebarkan jalamu. Dan ketika jala ditebar, sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Dan hari itu, malam itu mendapatkan banyak ikan. Maka Petrus juga berkata, seharusnya dia berkata apa? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan nasihat dan aku menurutinya. Tetapi Petrus mengatakan apa? Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Bapak Ibu, dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Perwira ini tahu sedang berhadapan dengan siapa. Sedang berhadapan dengan Tuhan Allah. Berhadapan dengan anak Allah yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, perwira tidak mengandalkan kedudukannya, tidak mengandalkan jabatannya, bahkan seolah-olah dia lepaskan topi, pangkatnya, jabatannya itu ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil sikap merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Ketika wanita Kanaan yang dipuji oleh Tuhan, hai ibu besar imanmu. Wanita Kanaan ini juga sama, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, anjing itu juga mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu ibu ini, wanita Kanaan berkata, benar Tuhan, memang mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Seolah-olah dia merendahkan, benar-benar rendah ke titik nol, ke titik nadir, Bapak Ibu Saudara, merendahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Ketika berhadapan dengan Yesus, Tuhan Allah Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu, kita boleh belajar. Apakah iman yang besar itu? Yang keempat, iman yang besar adalah ketika berbesarkan pada Kristus dan anugerahnya. Iman yang besar itu adalah ketika mengutamakan Kristus, mengutamakan firman-Nya. Sehingga tadi dia berkata, katakan saja sepatah kata. Firman yang keluar dari mulut Yesus, keluar dari mulut Tuhan. Itulah saudara, kalau saya dan saudara mengutamakannya, maka saya dan saudara memiliki iman yang besar. Jadi Bapak Ibu, apa tandanya iman yang besar itu? Ada 4. Yang pertama, menghargai atau peduli orang lain. Kita sudah melakukannya. Gereja kita, GBI Graha Family juga sudah melakukannya. Ketika awal-awal di bulan Februari akhir atau bulan Maret, Bapak Ibu, kita boleh melihat memberi bantuan melalui diakonia atau melalui jemaat yang lain, saudara, alat-alat kesehatan, ya, perlengkapan kesehatan untuk disumbangkan. Dan waktu itu saya dengan Pak Bambang dengan beberapa mengantarkan sumbangan-sumbangan itu. Kita menghargai, kita peduli kepada orang lain. Yang kedua, apa tandanya iman yang besar? Ketika memiliki kehidupan yang bertanggung jawab, berserah kepada Tuhan, tidak melupakan tanggung jawab. Dan yang ketiga, apa tandanya punya iman yang besar? Ketika saya dan saudara peduli dengan rumah ibadah, peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, apa tandanya punya iman yang besar? Ketika saya dan saudara memiliki kehidupan yang berpusat pada Kristus, berpusat pada anugerah, dan mengutamakan firman Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan siang hari ini boleh memberkati kita semua, dan Tuhan boleh mendapati saya dan saudara memiliki iman yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menegur kami, boleh mengoreksi hidup kami, menyelidiki hidup kami. Biarlah Engkau mendapati kami memiliki iman yang besar. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin takjub akan Tuhan dan akan kebesaran, kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami memiliki gairah semangat untuk mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan dengan belajar dengan serius kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menyatakan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, semuanya diberkati dengan Tuhan. Semuanya diberkati dengan sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita akan akhiri ibadah kita menaikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena segala pertolongan perlindungan yang terus dinyatakan bagi kita sekalian. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah menaikkan pujian, dan kita percaya bahwa Allah yang akan terus berkarya atas seluruh kehidupan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan, yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami. Hingga hari ini Ebenezer, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena Allah yang campur tangan di dalam seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman percaya kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami karena anugerah Tuhan, hidup kami karena cinta Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan sekali lagi menolong, memberkati.
memberikan jalan keluar. Mereka yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Mereka yang sedang dalam kekhawatiran, dalam kegentaran, dalam ketakutan, Engkau Allah yang menjadi pembela, Engkau Allah yang menjadi pelindung, Engkau Allah yang menjadi penyerta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah hari ini kami boleh melihat tangan kuasa Tuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan atas seluruh kehidupan kami. Engkau memberikan perlindungan untuk kesehatan seluruh keluarga demi keluarga jemaat Tuhan. Engkau lindungi dengan kuasa darah-Mu. Engkau mengasihi mereka. Engkau yang tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Dan bila pertolongan Tuhan yang akan terus Tuhan nyatakan di dalam hari-hari kami, boleh menjalani semua tanggung jawab, semua apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Engkau yang memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu. Biarlah kita percaya beriman, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami. Biarlah tangan-tangan kami ini boleh memberkati, boleh menjadi berkat oleh karena pertolongan dan perkenanan Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tolonglah kami Tuhan, sekali lagi tolong kami, supaya dalam hidup kami tetap bergantung, berharap, berpegang hanya kepada Engkau. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.